Biden ngamuk, Amerika Serikat bombardir perbatasan Irak Suriah. Amerika Serikat melakukan serangan udara di perbatasan Irak Suriah Minggu 27 Juni malam atau Senin 28 Juni dini hari. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 5 orang. Setidaknya 5 pejuang milisi Irak yang didukung Iran tewas dan beberapa lainnya terluka dalam serangan pesawat tempur Amerika Serikat, kata Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris. Sementara itu, kantor berita SANA yang dikelola pemerintah Suriah mengatakan seorang anak tewas dalam serangan itu, sebanyak 3 lainnya terluka. Sebelumnya, Pentagon mengumumkan menyerang sejumlah fasilitas yang diyakini basis milisi yang didukung Iran. Persetujuan resmi diberikan Presiden Joe Biden karena serangan yang terus terjadi ke kepentingan Amerika Serikat. Atas arahan Presiden Biden, pasukan militer Amerika Serikat awal malam ini melakukan serangan udara presisi defensif terhadap fasilitas yang digunakan oleh kelompok milisi yang didukung Iran di wilayah perbatasan, kata Sekretaris Pers Pentagon John Kirby dalam sebuah pernyataan ditulis AFP. Sejak awal tahun telah terjadi lebih dari 40 serangan terhadap kepentingan Amerika Serikat di Irak. Amerika Serikat sendiri menempatkan 2.500 tentara di sana sebagai bagian dari koalisi internasional untuk memerangi kelompok ISIS. Sebagian serangan adalah bom terhadap konvoi logistik, sementara 14 adalah serangan roket. Beberapa di antaranya diklaim oleh faksi pro-Iran yang bertujuan untuk menekan Washington agar menarik semua pasukan mereka. Serangan yang terjadi itu 1 hari setelah pejabat Kurdi Irak mengatakan 3 pesawat tidak berawak bermuatan bahan peledak menghantam dekat kota Arbil di Irak Utara. Di sana, Amerika Serikat memiliki konsulat. Itu juga terjadi ketika Hased al-Sabi, aliansi para militer pro-Iran yang menentang kehadiran Amerika Serikat di Irak, mengadakan parade militer di dekat Baghdad yang dihadiri oleh pejabat senior. Sekjen PBB minta Presiden Amerika Serikat cabut semua sanksi atas Iran. Sekjen PBB Antonio Guterres menghimbau Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk menghapuskan semua sanksi terhadap Iran sebagaimana disepakati berdasarkan kesepakatan 2015 yang bertujuan menghentikan Teheran mengembangkan senjata nuklir. Dalam sebuah laporan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Guterres juga mendesak Amerika Serikat untuk memperpanjang keringanan terkait perdagangan minyak dengan Republik Islam Iran. Selain itu, PBB meminta Amerika Serikat memperbarui keringanan untuk proyek non-proliferasi nuklir secara keseluruhan. Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara hari ini akan membahas laporan 2 tahunan Sekjen PBB tentang implementasi resolusi 2015 dengan mempertahankan kesepakatan nuklir antara Iran, Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Jerman, Rusia, Cina, dan Uni Eropa. Seruan Guterres ke Washington datang di tengah pembicaraan untuk menghidupkan kembali kesepakatan yang dikenal sebagai rencana aksi komprehensif gabungan. Dalam kesepakatan itu, Iran menerima perbatasan pada program nuklirnya dengan imbalan pencabutan banyak sanksi asing terhadapnya sebagaimana dikutip Aljazeera.com Rabu 30 Juni. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump meninggalkan fakta tersebut pada 2018 secara sepihak dan menerapkan kembali sanksi keras. Akibatnya Teheran mulai melanggar beberapa batas produksi nuklir pada 2019. Salah satu langkah Iran untuk mengurangi kepatuhan adalah keputusan untuk mengakhiri pemantauan ekstra oleh Badan Atom Internasional atas situs nuklirnya pada Februari. Pemeriksaan diperpanjang 2 kali dengan kesepakatan sementara dan kesepakatan kedua berakhir minggu lalu. Saya menghimbau Amerika Serikat untuk mencabut atau mengabaikan sanksi yang digariskan dalam rencana tersebut, kata Guterres, yang juga menghimbau Iran untuk kembali ke implementasi penuh dari kesepakatan itu.
Iran telah menyempurnakan uranium hingga kemurnian sekitar 60%, jauh di atas batas kesepakatan sebesar 3,67% dan lebih dekat dengan 90% yang cocok untuk bahan inti bom atom. Tentara Amerika Serikat diserang roket di Suriah usai gempur milisi pro-Iran. Militer Amerika Serikat dihantam serangan sejumlah roket di wilayah Suriah. Serangan roket ini diduga merupakan balasan untuk serangan udara yang dilancarkan Amerika Serikat terhadap milisi pro-Iran di Suriah dan Irak pada akhir pekan. Seperti dilansir Reuters Selasa 29 Juni, militer Amerika Serikat dalam pernyataannya menyebut tidak ada laporan korban luka akibat serangan roket tersebut. Belum diketahui pihak atau kelompok yang bertanggung jawab atas serangan roket terhadap tentara Amerika Serikat tersebut. Juru bicara militer Amerika Serikat Kolonel Winnie Maroto menuturkan bahwa pasukan Amerika Serikat di Suriah merespon serangan roket itu dengan melepas tembakan ke posisi-posisi peluncuran roket sebagai pertahanan diri. Tidak ada korban luka dari pihak Amerika Serikat dan kerusakan sedang ditaksir, tutur Maroto merujuk pada serangan roket di Suriah. Dia tidak menyebut lebih soal siapa yang diduga bertanggung jawab atas serangan terhadap tentara Amerika Serikat itu. Namun sejumlah sumber di Deir al-Zur, Suriah bagian timur menuturkan bahwa sebuah kelompok milisi yang didukung Iran melepaskan sejumlah tembakan artileri ke arah sekitar ladang minyak Al-Omar yang diketahui dikuasai oleh pasukan Demokratik Suriah yang didukung Amerika Serikat. Serangan roket terhadap tentara Amerika Serikat ini menggarisbawahi risiko eskalasi dan batasan kekuatan militer Amerika Serikat untuk mengendalikan milisi yang didukung Iran, yang oleh Amerika Serikat disalahkan atas rentetan serangan drone terhadap personil dan fasilitas Amerika Serikat di Irak. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan Gedung Putih membela keputusan Amerika Serikat melancarkan serangan udara di wilayah Irak dan Suriah pada Minggu 27 Juni waktu setempat dengan menyebutnya sebagai cara untuk mengurangi resiko konflik. Kami mengambil tindakan yang diperlukan yang tepat secara sengaja yang dirancang untuk membatasi risiko eskalasi, tapi juga untuk memberikan pesan pencegahan yang jelas dan tidak ambigu, tegas Blinken kepada wartawan dalam kunjungan di Roma, Italia. Sejumlah kelompok milisi Irak yang pro-Iran dalam pernyataannya menyebut nama 4 anggota faksi Kataib Sayyid al-Syuhada